Alhamdulillah, jamaah haji reguler Indonesia tahun 2024 akan menikmati fasilitas tenda yang lebih baik dengan model baru. Ada juga penambahan fasilitas toilet baru di Arafah, Musdalifah, dan Mina. Seperti apa? Subscribe Spirit Haji Mabrur agar lebih semangat berkarya menghasilkan konten bermanfaat. Jazakumullah subscriber. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Spirit Haji Mabrur, info haji. Jumat ini 14 Juni 2024, jamaah haji reguler Indonesia mulai bergerak dengan bus dari hotel akomodasi di Mekah ke Arafah. Esoknya, Sabtu 15 Juni 2024, jamaah haji seluruh dunia akan mengikuti puncak prosesi ibadah haji wukuf di Arafah. Di tengah cuaca panas Arafah, jamaah haji reguler Indonesia pada 2024 menempati 73 maktab di 1169 tenda Arafah. Tahun ini, tenda-tenda untuk jamaah haji reguler dengan standar yang lebih bagus dan representatif. Atap dan dinding sudah pakai HUD PVC yang lebih menyerap panas. Semua tenda dilengkapi berbagai fasilitas seperti kasur, air kondisioner, dan arus listrik. Pihak Masyarik atau penyedia layanan jamaah haji Indonesia yang ditetapkan Arab Saudi menyediakan colokan listrik hingga charger magnetik untuk pengisian baterai ponsel. Menteri Agama Yakut Khalil Qomas memastikan semua tenda jamaah haji reguler Indonesia tahun 2024 sudah layak. Bahkan dibanding musim haji sebelumnya, tenda di Arafah pada tahun ini memiliki sejumlah keunggulan. Di antaranya, lantai tenda jamaah menggunakan konblok atau paving ringan, tidak lagi beralaskan tanah, sehingga lebih rata dan bersih. Salah satu tenda dengan spek dan kualitas lebih bagus di Maktab 39 telah dicek Menteri Agama. Namun pada musim haji tahun 2024, tenda dengan standar lebih bagus belum seluruhnya tersedia di semua maktab. Ada 30.000 orang yang bakal menempati tenda model baru. Jadi bersabarlah, masih lebih banyak jamaah haji yang mendapat tenda bukan model baru. Sebenarnya tahun ini PPIH Saudi ingin semua tenda bisa seperti ini, tapi waktunya tidak cukup. Kami upayakan semoga tahun depan semua tenda sudah seperti ini, kata Menteri Agama saat mengecek persiapan layanan di Arafah, Musdalifah, dan Mina Ar-Musna. Pengecekan ke Ar-Musna untuk memastikan layanan yang disiapkan sudah sesuai dengan kontrak antara pemerintah dengan Masyarik. Menak mengakui banyak perubahan yang sudah dilakukan oleh pihak Masyarik. Kini kita tinggal tawakal, menyerahkan pada kebesaran Allah. Semoga layanan di Ar-Musna berjalan dengan baik dan lancar, ujar Yakut yang didampingi pejabat Kementerian Agama serta pimpinan Masyarik M. Amin Indragiri dan jajarannya. Hampir 2 jam di Arafah, Menak mengecek secara mendetail beragam fasilitas yang ada. Pengecekan antara lain untuk memastikan toilet berfungsi dengan baik termasuk airnya, pendingin udara berjalan normal, dapur berikut ketersediaan kayu bakarnya, storage dan bahan baku makanannya, serta tenda dengan konblok beserta karpet dan kasurnya.
Menurut Yakult, fasilitas di Arafah sudah baik. Salah satunya ketersediaan MCK dengan jumlah yang lebih baik dibanding tahun lalu sesuai permintaan pihak Indonesia dan space yang lebih luas. Ini bagian dari ikhtiar kami semua memberikan kepuasan kepada jamaah dan membantu kekhusyukan jamaah dalam beribadah haji, cetus Yakult. Namun Yakult menemukan kekurangan toilet yang diperiksa, mulai semprotan air yang kurang kuat hingga keran jet washer di sejumlah toilet yang tertutup. Pihak Masyarik menjelaskan air sengaja belum disalurkan maksimal, namun Masyarik menjanjikan saat wukuf, air keran akan mengalir deras. Menak mengecek tenda penyimpanan logistik bagi seluruh konsumsi jamaah. Pada tempat penyimpanan logistik Arafah tersimpan 1,58 juta paket konsumsi bagi jamaah berupa makanan siap saji maupun konsumsi tambahan. Pada 2024, PPIH Saudi memberikan layanan bagi jamaah selama masa puncak haji. Jamaah Indonesia bakal mendapat jatah konsumsi penuh selama di Armusna. Sementara untuk fasilitas kesehatan bagi jamaah selama di Arafah, Kemenak sudah menyiapkan tenda misi kesehatan. Jaraknya memang agak jauh dari tenda jamaah. Untuk itu, Kemenak bekerja sama dengan Masyarik menyediakan golf car untuk mobilitas jamaah yang membutuhkan layanan kesehatan. Setelah meninjau kesiapan layanan fasilitas jamaah di Arafah, Menak beserta rombongan bertolak ke Musdalifah untuk melihat langsung jalur taradudi dan murur yang akan dilalui jamaah serta banyaknya gedung toilet baru yang telah dibangun. Menak mengingatkan agar tidak ada penumpukan jamaah haji di Musdalifah saat puncak haji tahun 2024. Pada 2024, pergerakan jamaah dari Arafah ke Musdalifah dibagi dalam dua skema, reguler dan murur. Pergerakan reguler, jamaah akan diberangkatkan dari Arafah secara taradudi atau shuttle dan turun di Musdalifah. Sementara untuk skema murur, jamaah akan diberangkatkan dari Arafah setelah maghrib, melewati Musdalifah, lalu langsung menuju Mina. Menak melihat situasi di Musdalifah on the spot. Ada 26 toilet baru yang memakan area kurang lebih 2 hektar yang akan mengurangi ruang jamaah. Kalau di rata-rata, semua jamaah masuk Musdalifah, satu jamaah hanya mendapat ruang 0,29 meter atau 29 cm. Tentu ini ruang yang tidak memungkinkan untuk jamaah bisa nyaman berada di Musdalifah. Selanjutnya Menak beserta rombongan bertolak ke Mina untuk mengecek kesiapan tenda dan layanannya. Jamaah haji akan berada di Mina dari 10 hingga 12 Zulhijjah untuk nafar awal atau sampai 13 Zulhijjah bagi yang nafar sani. Karenanya, kesiapan fasilitas di Mina sangat penting untuk kenyamanan jamaah haji. Dalam pengecekan di Mina, Menak mengecek kesiapan sejumlah fasilitas untuk layanan jamaah, mulai dari tenda dengan kasur dan pendingin udaranya, serta toilet dan dapur. Pada kesempatan itu, Yakult memantau kualitas tenda dan kasur di Maktab 17 Mina, serta memeriksa toilet yang didesain khusus untuk jamaah lansia dan disabilitas. Pemerintah ingin memastikan puncak haji berlangsung aman, nyaman, dan menyenangkan bagi para jamaah, terutama jamaah lansia, kata Yakult. Penambahan toilet di Armusna penting karena kerap terjadi antrean panjang jamaah di toilet.
Pasalnya, jumlah toilet tidak seimbang dengan banyaknya jamaah. Karena itu, Masyarik juga telah membuat tambahan penyimpan air di Mina. Tim pengawas haji DPR juga telah mengecek fasilitas jamaah haji di Ar-Musna. Lokasi pertama yang dicek oleh tim UAS, tenda jamaah haji di Arafah. Tenda jamaah memiliki fasilitas toilet, alas tidur, AC, dan dispenser air. Sementara alas tidur berukuran 50 x 175 cm yang terbuat dari busa. Sebelum musim haji tahun 2016, tenda jamaah haji Indonesia berukuran jauh lebih kecil dengan tiang besi seadanya, sejenis pipa yang sudah berusia puluhan tahun dan tidak kuat menahan angin. Bahan tenda tidak anti panas dan dengan pendingin terbatas. Pada zaman dulu, sebagian tenda berbahan kain sejenis karung. Di setiap sudut diikat dengan tali dan terkadang kawat. Sementara bagian tengah tenda ditopang kayu atau bambu. Saat pengawasan, saya menyaksikan beberapa tenda jamaah haji di Arafah pada September 2015 roboh akibat terjangan hujan dan angin kencang sehari sebelumnya. Untungnya, tenda roboh sebelum jamaah datang ke Arafah sehari sebelumnya. Tenda segera diperbaiki dan bisa digunakan kembali jamaah. Saat berhaji reguler pada 2008, lantai tenda saya dari pasir. Meski sudah diberi alas karpet, masih terasa kerikilnya geranjal-geranjul. Meski tinggal di tenda VIP misi haji pada 2018, saya masih merasakan lantai masih pasir. Namun karena pakai kasur busa, jadi terasa lebih nyaman. Nah, mulai tahun 2017, luas tenda jamaah haji reguler di Arafah bervariasi. Bahkan ada tenda yang bisa menampung 180 orang jamaah atau lebih. Tenda dibuat dari bahan PVC yang tahan air dan tahan api. Selain itu, bahan PVC dapat menginsulator panas sehingga hawa dingin yang ada di dalam tenda tidak mudah keluar. Meski dulu tenda Arafah minim fasilitas, jamaah haji bisa menikmati dengan syukur. Fasilitas minim atau lebih bagus, jamaah haji terpenting dapat melakukan aktivitas dengan khusyuk. Jangan sampai fasilitas tambah bagus, malah lebih banyak tidur sampai pulas mendengkur. Subscribe Spirit Haji Mabrur untuk info bermanfaat. Semoga Allah mudahkan ke Baitullah.